Suara saya bisa kedengaran jelas? OK，大家下午好，欢迎大家参加今天的课程。我们今天的课程非常特别，对吧？我们将来讨论一系列有关春节的啊，庆祝的这些活动ya. Jadi teman-teman selamat sore, selamat mengikuti kelas hari ini ya. Hari ini spesial edisi ya. Khusus Imlek ya teman-teman ya. Jadi tadi lagunya juga sudah melambangkan Imlek, terus kemudian teman-teman hari ini sepertinya juga sudah siap-siap ya mau berbagi sama teman-teman yang hari ini hadir. Biasanya kalau Imlek ngapain ya? Jadi saya sambil share juga screen untuk saya bisa tulis, jadi teman-teman juga boleh berbagi. Biasanya Imlek itu punya kebiasaan apa gitu ya? Mungkin saya boleh berbagi dari malam sebelum Imlek gitu ya. Oke, sambil saya share dulu. Jadi hari ini kita bahannya semua pembahasan tentang Imlek ya teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman boleh eh, memberikan komen ataupun eh, sharing gitu ya. Kalau Imlek biasanya punya kebiasaan apa? Oke, sambil saya bahas dulu. Jadi kita bilang malam Imlek ya. Jadi malam hari sebelum hari H Imlek. Biasanya itu identik banget dengan kita makan bersama keluarga ya. Ya, itu identik banget. Nah, jadi sebelum ke Imlek, sebenarnya kita ada satu kebiasaan ya. Kalau teman-teman ada ngikutin em, IG saya, saya kepikiran bikin kontennya tentang tradisi menjelang Imlek. Biasanya itu identik banget dengan yang bersih-bersih rumah ya. Nah, bersih-bersih rumah ini eh, ada satu istilah gitu ya. Istilahnya ini khusus ya, khusus untuk bersih-bersih menjelang Imlek kita bilang namanya ta chu. Saya tulisin ya. Jadi teman-teman bisa belajar karakternya juga. Ta chu. Jadi hanya khusus ketika menjelang Imlek kita bilang bersih-bersihnya gitu ya. Itu kita sebut dengan ta sao chu. Nah, ta ini kan besar ya, teman-teman sudah tahu. Sao ini adalah sapu atau menyapu. Dia bisa kata kerja, bisa kata benda. Nah, ta sao chu. Chu ini adalah menghilangkan. Jadi kalau teman-teman masih ingat gitu ya bahwa saya pernah cerita bahasa Mandarin itu dengan dari hurufnya itu ada makna tertentu. Nah, begitu juga kenapa kita bilang bersih-bersih menjelang Imlek itu disebut Tasawchu. Mungkin kayak teman-teman di minggu-minggu ini ada tradisi seperti itu, benar nggak? Ada nggak? Boleh komen kira-kira siapa yang sudah mulai bersih-bersih atau mungkin minggu depan ya. Nah, Tasawchu. Nah, jadi kalau kita tahunya oh ya bersih-bersih. Nah, di dalam bahasa Mandarinnya juga ada kata chu. Chu ini sebenarnya ya kita punya satu chengyu. Mungkin di sesi sebelumnya teman-teman sering nanya, lo shi chengyu gitu ya. Chengyu itu ada 4 huruf. Nah, dia ada satu chengyu namanya chu jiu ying xin. Menurut saya 4 huruf ini simple, nggak terlalu mendalam banget gitu ya sampai artinya gimana. Tapi sangat bagus. Sangat bagus artinya punya makna yang bagus ya. Nah, saya tulis dulu ya sebelum saya jelasin ya. Chu, jiu, ying, xin. Chu tadi menghilangkan, jiu ini artinya all. Sesuatu yang lama atau tua. Ying, masih ingat gak? Kayaknya kita pernah pelajari di dalam materi kita, ying, huan ying artinya apa? Menyambut. Ya, menyambut. Xin, lawan kata dari yang jiu, yang artinya baru. Nah, jadi maksud saya kegiatan bersih-bersih itu ada punya makna. Maknanya adalah yuk kita bersih-bersih hal-hal yang sudah berlalu, hal-hal yang sudah lewat gitu ya. Jangan ketinggal di situ gitu supaya kita bisa menyambut sesuatu yang baru.
Seperti itu ya. Begitu juga ya, maksudnya hati kita ya. Tadi kan secara tradisi kita bersih-bersih rumah. Nah, kalau saya bilang sebenarnya makna lebih mendalamnya adalah sama. Hati kita mungkin kita penuh banyak eh, bawaan hal-hal lama, banyak juga mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan. Yuk kita bersihin, yuk kita hilangkan gitu ya. Nah, kita hilangkan lewat kita bersih-bersih rumah ya. Jadi kita sudah tahu, oh iya ya, ya udahlah, yang udah lewat kita bersihkan, kita hilangkan supaya bisa diisi dengan sebuah hal yang baru yang lebih berlimpah lagi. Kayak seperti itu ya. Jadi ya itu teman-teman bisa lihat bahwa iya ya menarik ya bahasa Mandarin ya, dia ada istilah terus ada makna di dalamnya seperti itu ya. Ini dulu sambil saya lihat ke chattingan teman-teman ya. Saya lihat dulu siapa teman-teman yang sudah hadir. Harusnya teman-teman senang ya. Kita bahas tentang Imlek, jadi suasananya lebih berasa. Kayak tadi Pancang putarin lagu Imlek ya, lebih berasa ya kalau ada lagu Imlek. Karena mungkin dari kecil eh, saya gede di lingkungan yang kalau udah mau Imlek itu ada lagu Imlek gitu ya, ada kegiatan bersih-bersih rumah, terus ada sejumlah persiapan yang lainnya. Oke ya, hari ini yang sudah hadir ada Ibu Lina, 老师班长和同学们下午好，下午好Bu Lina ya. Terus ada Pak Andreas. Wah, Pak Andreas 给我们写了很长，我给大家念一下ya. Pak Andreas sudah tulisin panjang banget buat kita semua ya. Saya bacain buat teman-teman semua. 老师晚上好。说到过年oke. Kalau Pak Andreas bilang 过年 ya, oke ya sambil jadi kita sambil spontan aja teman-teman komen yang masuk yang berhubungan saya tulisin. Teman-teman silakan di screenshot dulu bagi yang mau jadikan materi, kemudian bahas tentang 过年. Mungkin teman-teman juga kenal istilah namanya 过年, 对吗? Nian. Bahkan beberapa bahasa daerah juga bilangnya kuonian. Bener nggak teman-teman ya? Nah, kuonian ini sama artinya apa namanya kita bilang dia identik ya, identik dengan namanya Imlek. Bener nggak? Ada beberapa bahasa daerah juga ngomongnya kuonian, tapi logatnya sedikit berbeda aja. Nah, kuonian ini kalau teman-teman lihat dari Hanzi dia ada Hanzi ya. Kuo melewati, niannya tahun ya, melewati. Jadi ibaratnya dari tahun 2023 yang ini kalendernya kalender Chinese ya maksudnya ya ke 2024 itu namanya 过年 ya. Oke, saya lanjut dulu. 说到过年，我记得小时候在我最喜欢的节日中，我最喜欢的就是春节或者过年. Oh, jadi Pak Andres ingat ya begitu bahas tentang Imlek, eh, yang yang Bapak suka gitu ya perayaannya adalah Imlek atau disebut dengan Chunjie. Jadi mungkin teman-teman nanti begitu orang bahas gitu ya, Imlek gitu ya, kan ada orang bilang Xinnian, ada orang bilang Guonian, ada orang bilang Chunjie. Sebenarnya yang mana loh? Semuanya bisa ya. Chunjie. Jie ini adalah festival atau musim. Chun, teman-teman sudah pernah? Chun itu adalah semi, ya. Jadi ini sama dan identik dengan Imlek. Jadi boleh bilang 春节快乐, boleh bilang 过年快乐, boleh bilang 新年快乐, 都可以, ya. Nanti kita pelajari cara ucapannya, ya. Oke, jadi Pak Andreas suka ya kalau yang namanya Imlek ya, 春节或者过年. 大家喜欢吗？应该都会很喜欢，对吧？因为我们可以和家人团聚，然后可以见我们很少见到的亲戚mungkin ya. Jadi kita bisa kumpul sama keluarga, bisa juga ketemu saudara yang mungkin jarang kita bisa ketemu. Nah, lewat momen-momen 过年 atau 春节 mungkin kita jadi bisa kumpul, bisa ketemuan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi kalimat kedua dari Pak Andreas. 因为过年我们可以放鞭炮. Oh, oke, 放鞭炮. 放鞭炮 itu adalah main petasan ya. 现在可以了 oh. Jadi ini mungkin sambil kita
bahas, saya tulisin juga ya kalimat yang masuk bahasa Mandarinnya lebih ke identiknya Imlek tuh ngapain gitu ya. 所以我们有一个习惯就是会放鞭炮，对吗？大家有没有这个习惯？Teman-teman ada kebiasaan main petasan? Lebih ke ya anak remaja kayaknya ya. Atau mungkin ada beberapa orang dewasa yang memang senang ya, senang karena ya suasananya lebih berasa aja. Kayak saya berasa kalau ada lagu Imlek ya, terus ada petasan, ada ngumpul keluarga, nah berasa Imleknya ya. Oke, 好，我们看一下放鞭炮。Nanti sambil kalau teman-teman ada pertanyaan silakan ya di kolom chat, silakan. 放鞭炮，放鞭炮. Ini main petasan ya. Oke, silakan di screenshot dulu sebelum saya ganti halaman ya. Kemudian, 我们再看一下下个句子 kalimat berikutnya ya. 穿新衣服. Oh, oke ya, pakai baju baru, betul ya. Itu identik juga ya, kita pasti pakai baju baru. Ya, 所以放鞭炮,穿新衣服. mau ditulis? Silakan di screenshot dulu. Halaman saya sudah penuh. 穿新衣服. Pakai baju biru ya. Baju biru, baju baru. Baju baru. Oke. 穿新 baru, kemudian ifu. I boleh boleh sampai i saja atau mau lengkap ifu. Boleh. Ya, nanti fu-nya saya kurungin. Artinya boleh nggak Loshi kalau lebih pendek saya bilangnya 穿新衣 可以. 穿新衣 itu sudah artinya pakai baju baru ya. Atau ifu. Pakai 穿 ini artinya memakai. Ifu itu pakaian ya. Sin tadi udah ya. Memakai pakaian baru. Oke, 然后吃团圆饭, 对. Jadi tadi bahas tentang bersih-bersih, kemudian kita ada malam Imlek ya. Jadi malam sebelum hari Imlek, kita bilang kita makan bareng bersama keluarga. Itu disebut 吃团圆饭. 吃团圆. 团圆 artinya bersatu. Ya, 团圆 ini bersatu. Makan-makan malam bersama. Nah, tapi kita bahas kalau malam khusus Imlek, 我们都说大家一起吃团圆饭. Ya, supaya lebih berasa ya memang ngumpul bersama ketika malam Imlek. Nah, ini juga ada istilah orang bilangnya 吃年夜饭. Jadi kalau misalnya nanti, misalnya, oh ada orang ngomongnya 吃团圆饭, ada orang bilang 吃年夜饭, 也可以, sama ya, ini sinonim. Nian itu tahun, ye itu artinya malam. Nian ye fan, ye ini malam. Jadi makan malam Imlek. Teman-teman silakan tulis artinya ya. Nah, gitu. Oke, silakan di screenshot dulu sambil saya tunggu. Ada Ibu Yovita bilang ya lebih ke makan malam keluarga loh Shri ya. Oh oke, kebiasaannya ya. Iya memang itu identik banget. Nah makan malam keluarga teman-teman hari ini boleh kenal istilahnya adalah 吃团圆饭 atau 吃年夜饭. Ada orang bilang yang bawah, ada yang bilangnya yang atas ya. Jadi dua-duanya boleh ya. Oke. 然后接下念Pak Andreas 的句子 ya. Saya lanjut baca kalimatnya Pak Andreas.
但我最喜欢的是收压岁钱。OK 啊，收 itu terima ya. 收压岁钱，压岁钱就是红包，teman-teman ya. Oke, ini silakan sudah boleh saya lanjut. Ya, paling senang ya kalau anak-anak terima namanya hongpao. Nah, hongpao itu adalah istilah yang kita bilang secara pasaran tuh ngomongnya hongpao. Nah, tapi sebenarnya dia punya istilah kita bilang apa ya, klasik tradisional yang disebut sebagai yasuiqian gitu ya. Nah, ini Pak Andreas juga senang katanya boleh main petasan, makan bareng keluarga, pakai baju baru, kemudian eh, terima hongpao gitu ya, terima angpao ya. Show, nih saya tulisin ya, kata kerjanya adalah show menerima ya. Ini adalah menerima. Nah, sekarang saya akan bahas istilah angpao ya. Nah, kalau misalnya tadi saya bilang istilah klasiknya adalah ya sui qian, ada titik ya. Sui qian ya sui qian. Ini kalau teman-teman nanti dengar orang ngomong ya sui qian. Nah, ya sui qian 就是红包. Kalau 红包 kan pasti sorry, familiar ya. Nah, 红包 gitu ya. Ya sui qian. Mungkin teman-teman bertanya, Lalu ya sui qian ini satu-satu huruf artinya apa? Ya itu artinya ditekan, ditekan. Sui itu adalah usia, qian adalah uang. Jadi kalau teman-teman tahu, kayak saya masih punya kebiasaan itu ya. Kalau saya udah nggak terima angpau ya, tapi anak saya terima angpau dan maksudnya mama saya masih punya kebiasaan eh ya suicien itu pas malam Imlek gitu ya. Jadi malam sebelum Imlek itu harus ditaruh di bawah bantal, terus anak saya tidur di bantalnya atau ditaruh di dalam kantong baju. Jadi supaya doa ya, doa bahwa biar ping an, 健康 kayak gitu. Makanya disebut sebagai ya suician. Jadi itu ditekankan ke apa? Ke dalam badan atau kantongnya si orang yang terima 红包gitu ya, ya 税钱. Apa teman-teman kalau misalnya yang masih terima angpau terus mau mencoba tradisi ini ya silakan ya. Itu satu kepercayaan dari zaman dulu di mana kayak kita pasti kasih eh, apa ya suicien atau hongpao di malam sesudah makan malam supaya orang yang terima angpau ini dia benar-benar taruh di kantong celananya atau kadang-kadang di bawah bantal. Kenapa? Karena ya itu katanya kalau anak kecil biar cepat tumbuh besar gitu ya. Sebenarnya itu doa ya, doa supaya eh, orang ini ya sehat, terus apa banyak rezeki, sebenarnya bentuk doa seperti itu ya. Nah, itu namanya压岁钱。再来是通常放在红包里，对对对，放在红包里，红包 itu angpao ya, di dalam angpao. Oke, kalimat ketiga saya lanjut dulu ya. 我喜欢新年，新年这时太好玩了。Oh ya, kata Pak Andreas dia suka tahun baru ya, 新年. 新年 mau ditulis teman-teman, 新年itu oh sorry, saya lupa ganti warna. Sinian itu tahun baru secara universal ya. Jadi kalau misal lalu saya mau sebut Imlek dengan Sinian boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya. Sinian itu sebenarnya lebih ke translatean tahun baru ya. Oke, 我喜欢新年，新年这时太好玩了，太好玩了，asik gitu ya. Kita bilang ya meriah, rame, asik itu namanya 好玩 ya. Kayak kemarin saya pernah kasih tahu teman-teman 好吃、好听、好喝, terus apa lagi? 好玩. Nah, ada begituannya, tapi nggak semua ya, nggak semua dipadani sama 好 ya. Nah, 好玩 itu artinya asik. 节日期间，我最喜欢的食物是顺猪肉，熏是熏吧，熏猪肉。
Ini apa kayak daging dibakar ya, maksud Pak Andreas, benar nggak? Shun, kalau benar berarti shun. Shunnya pakai X, Pak, bukan S ya, pininnya ya. Jadi 节日期间我最喜欢的食物，食物 itu makanan ya. Jadi selama eh, apa tahun baru gitu ya, Pak Andreas suka daging yang diasap 和海鲜炒面. Oh, 海鲜 itu adalah seafood, 炒面 itu mie goreng ya. Oh, oke, suka makanan ini ya. Tapi nanti saya akan bahas juga makanan khas Imlek ya, nanti ya, satu-satu ya. Oke ya, terus 我的同学有更有趣的经历. Oh, 我的同学有更有趣的经历. Teman-teman saya, mungkin ini maksudnya 同学是 Pak Andreas 的同学 atau 同学 yang di new normal maksudnya. Ya, 同学 itu teman satu belajar gitu ya, entah teman sekolah atau teman yang di sini new normal itu juga 同学 ya, karena kita sama-sama belajar ya. 有更有趣的经历. Ada pengalaman yang lebih menarik. 谢谢老师。不客气吧，Andreas. 是我应该谢谢您，因为跟我们分享了这么多 ya. Jadi saya yang harus berterima kasih ya. Lewat kalimatnya Pak Andreas, saya bisa kasih langsung beberapa kosakata untuk teman-teman ya. Oke, eh, silakan ya teman-teman mau screenshot dulu sambil saya baca lagi selanjutnya ya. Sambil kita bahas nanti yang teman-teman nggak kebahas saya saya kasih misalnya contoh makanan khas Imlek, terus nanti ada peribahasanya mungkin ya, ya sambil kita jalan dulu. Oke, ada Ibu Xiu yang sudah hadir, ada Ibu Lucia, ada Pak Steven ya, terus ada Dr. Evelyn ya. 晚上好，蔡老师、班长和朋友们. Oke ya, ketikanya udah benar. Ada Ibu Lina, 清楚. Oh, yang tadi ya, jelas ya. Kemudian Ibu Xiu 老师班长大家下午好. Oke ya, 谢谢. 下午好, Bu Xiu. Kemudian ini Dr. Evelyn tulis malam sebelum Imlek makan bersama keluarga. Ya, biasanya gitu ya. Makan bersama keluarga tadi sudah tulis ya. Namanya 吃团圆饭 atau 年夜饭. Ya, ada Ibu Xiu bilang 除夕晚上我们一家人团圆. 对，团圆 就是 bersatu ya. Jadi ngumpul, ngumpul bareng ya itu namanya 团圆. Nah, tadi mungkin belum ada istilah namanya malam Imlek. Malam Imlek dia punya satu istilah yaitu 除夕 gitu ya. 除夕ini hari misalnya kan kita Imlek tuh Sabtu. Nah, Jumat itu disebut 除夕. Nah, malamnya disebut 除夕晚 gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya maksudnya teman-teman adalah malam sebelum Imlek, maka perlu ditambahkan wan. Tapi kalau cusi, maksudnya hari Jumatnya secara keseluruhan, kayak kan tahun ini pas banget ya Jumat ya. Nah, Jumatnya secara keseluruhan maka disebutlah cusi wan itu ada malam ya, cusi wan. Jadi teman-teman jadi kenal istilah, oh malam Imlek itu namanya cusi ya. Oke, 再来是 ada 大扫除 ya. Tadi saya sudah bahas di depan ya. 谢谢 Ibu Fonga. Terus berikutnya ada Ibu Sylvia. 老师您好，您好 Ibu. Ketikan hantunya sudah benar ya. Ada Ibu Lina juga. 大家好，老师晚上好. Oke, ini masih yang awal-awal ya teman-teman ya. Karena tadi saya bahas urutan dari depan. Oke, terus ada Mei Yan. 老师好，你好. Ibu Rima, Mei Laoshi takut. Oh, ini mungkin petasan kali ya tadi ya bahasnya ya, 鞭炮. Ya, oke, oke. 我也是不敢 ya, saya juga nggak berani. Ya, jadi biasanya yang main tuh anak-anak cowok ya. Kayak Pak Andreas dia suka ya. Oke. Baik, terus Bu Yovita tadi ya, makan malam keluarga. Terus ada Ibu Deborah. 下午好，老师，对不起，我迟到了，没关系，没关系啊，谢谢老师今天的教导，不用客气。刚好我们就是靠近春节，所以我们能有这个题目ya. Jadi pas banget kita mendekati Imlek, jadi kita bisa ada topik ini ya. Pastinya teman-teman juga senang ya, berasa banget suasananya ketika tadi
permulaan sebelum Jum ya, lewat lagunya. Ya mungkin karena kebiasaan dari kecil ya. Jadi kalau saya dengar lagu kayak gitu berasa banget aura Imleknya gitu ya. Jadi pokoknya seneng aja gitu ya. Oke, baik ya. Terus ada Pak Heru, dikasih angpau sahabat dan keluarga kenalan Chinese. Kertosono dan Sukomoro Nganjuk. Oh, oke. Jadi Pak Heru dapat angpau ya. Angpau dari kita udah ada istilah ya, namanya hongpao. Oh ya, tadi ini lupa. Hong artinya merah ya, teman-teman ya. Pau ini adalah bungkusan. Amplop. Ya, amplop. Kalau teman-teman mau tahu satu persatu artinya ya. Mm-mm. Wah, lumayan dong ya Pak Heru ya. Jadi bisa dapat yasui qian atau hongbao. Wah, asik. Oke. Ya, memang kayak Imlek tuh identik dengan hongbao tuh emang. Ya, oke. Lanjut ya. Ada Ibu Rima. Oh iya, sama ya. Imlek identik dapat angpau makan bersama dengan menu khas dan kumpul-kumpul. Ya, identiknya gitu ya. Pak Steven juga sama ya. Malam Imlek kumpul ya makan di rumah. Iya, bener. Dulu banyak kan makan di rumah, sekarang banyak kan makan di luar juga ya, bener ya. Supaya lebih simpel kali ya, makan di luar, habis itu ngumpul, habis itu mau ngapain. Oke ya, serba baru kata Bu Rima ya. Iya bener. Masih ada tradisi seperti itu ya, jadi semuanya masih baru, serba baru ya. Oke banget ya. Terus ada Ibu Xiuzhen 剪头发 ya, potong rambut. Iya, yang tadi ya dari Ta Sao Chu yang tadi saya bahas pertama kali bersih-bersih. Sebenarnya itu maknanya yang tadi ya, maksudnya bersih-bersih sesuatu yang sudah berlalu ya, teman-teman nggak usah dibawa-bawa, teman-teman buka lembaran baru. Terus ada kebiasaan potong rambut ya, 剪头发. Sebentar, 剪头发. Jian ini potong ya. Jian toufa. Bahkan kayak mama saya gitu ya. Toufa ini rambut. Sorry teman-teman ini ada titik ya. Saya perjelas ya. Takutnya nggak kelihatan. Toufa ini rambut. Bahkan kayak mama saya. Dia punya kepercayaan itu selain toufa. Zhijiā. Zhijiā itu kuku. Ya jadi semua pas Imlek itu harus dipotong ya. Nggak boleh di dalam bulan Imlek itu potong-potong yang lain gitu ya. Intinya sebelum Imlek ya udah semua mau dipotong-potong ya. Potong rambut lah, potong kuku ya. Nah, 我们也说剪指甲，指甲 itu adalah kuku. Ya, jadi memang apa ya, kayak bawaan tradisi. 指甲 ini kuku. Makanya dia akan sangat memperhatikan ya. Maksudnya dari saya, terus cucu-cucunya gitu ya. Rambut ya, terus dia ingetin kita, rambut, kuku gitu ya. Nah, kalau rambut mungkin identik, tapi saya nggak tahu teman-teman punya kebiasaan gunting kuku juga nggak. Jadi dia punya kepercayaan selama bulan Imlek itu kan sebulan benar nggak? Nah, sebulan itu tidak potong kayak kuku atau rambut lagi, katanya nggak bagus gitu ya. Jadi bulan Imlek ini sudah, saya boleh next, boleh ya? Oke ya, sudah ya. Nah, tadi bahas bulan Imlek. Jadi khusus penanggalan Chinese ya. Imlek itu 我们说正月，我们不说1月，但是我们说正月。Ini adalah satu, bulan satu penanggalan kalender Chinese. Jadi eh, sebentar ya Chinese. Di mana misalnya hari pertama Imlek, 我们说正月初一不说1月初一，不说这样子呀，说正月初一，正月初一，初一 itu tanggal 1 kayak gitu ya, 正月初一。所以有的人可能不说春节、过年或者什么，他说正月初一，正月初一就是hari pertama Imlek.
Hari pertama Imlek. Nah, Zhengyue ini pastinya sama bulannya sepanjangnya bulan biasa ya. Heeh. Nah, maka ya itu yang tadi saya bilang sepanjang bulan itu nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh renov rumah, nggak boleh potong-potong hal yang lain gitu ya. Jadi punya kepercayaan itu ya. Zhengyue 就是bulan satu ya. Kita bilang ya Imlek, bulan satu penanggalan kalender Chinese dan biasanya berlangsung sampai 正月15 ya. Cap Gome. Cap Gome itu adalah 正月15 ya, Yuan Xiao Jie. Jadi 15 hari. Tapi ya mama saya biasanya ya pokoknya sebulanan itu ya. Oke. Ya, kita lanjut lagi ya. Jian Toufa itu dari Bu Xiuzhen. Xie Nin. Kita lanjut ada Bu Rima. Sambut. Oh, Cai Shen Ye. Ya, jadi ada beberapa teman-teman yang agama lebih ke agama Konghucu ya, dan ini tradisi ya, biasanya kita ada yang nyambut namanya dewa apa, dewa uang, dewa keberuntungan, bener nggak, namanya Cai Shen Ye gitu ya, ada yang seperti itu ya. Cai, fa cai de cai ya, shen, sorry, shen itu adalah dewa, ye 就是爷爷啊，财神Ye, ini kita bilang dewa keberuntungan. Kalau saya udah nggak sekental begini ya, jujur karena Cai Shen Ye ini kalau nggak salah itu ada arahnya, tahun ini arahnya mana. Nah itu justru saya udah nggak ngikutin ya, saya lebih simple ya. Nah Cai Shen Ye ini pininnya yang benar ya, Cai pakai CAI ya, Cai Shen Ye. Oke,谢谢 Bu Rima. Terus ada kue khas yaitu nian gao, betul ya, ada makanan khas Imlek, 我们说年糕. Ini oke, saya boleh next slide. Saya Shenye. Oke ya, sambil saya lanjut, Ibu Helena katanya telat. Ibu tadi sampai di halaman berapa? Heeh, nanti mungkin kalau halaman satu, nggak apa-apa Ibu ikut dulu. Nanti halaman satu mungkin bisa lihat dari rekaman juga ya. Biar saya nggak balik ke halaman satu, soalnya udah halaman 6. Kalau masih kelewatan satu dua halaman, mungkin nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, supaya kita kekejar durasi dan banyak hal yang kita bisa bahas ya. Mm-mm. Oke, ini udah halaman. Ya, jadi ada nian gao, 对吗？Ya, nian gao. 我们看一下啊。年糕. Nah, ini yang tadi saya mau bahas bahwa ada makanan khas Imlek. Mungkin tadi saya bahas terus teman-teman komen ya. Nian gao, nian gao. Nah, teman-teman, kau sama ini tulisannya kan ini artinya kue. Kau itu kue, kue basah. Nian gao ini yang kita bilang kue keranjang, teman-teman. Ya, ini khas banget kalau pas Imlek ya. Kue keranjang. Nah, yang saya mau highlight sebenarnya kau. Nah, kenapa identik sama namanya Nian Karena kita ada satu Chengyu. Nah, teman-teman kan dari kemarin tanya Chengyu. Nah, ini Chengyu itu 4 huruf. Nah, contohnya Bu Bu Gao Sheng. Jadi kita ada satu eh, Hanzi yang apa bunyinya gitu ya, bacanya sama tapi huruf Mandarinnya berbeda. Tapi identiknya bagus gitu ya. Identiknya artinya apa kita bilang simbolisnya bagus ya. Nah, pu, kau sheng. Pu ini adalah langkah ya, setiap langkah. Punya diulang 2 kali. Artinya setiap langkah. Kau sheng, kau itu tinggi, sheng itu naik. Kau sheng. Kau, nah ini yang tadi saya mau highlight. Kau yang atas, saya lingkari ya, sama yang bawah kan tulisan huruf Mandarinnya berbeda, teman-teman. Tapi sama-sama bacanya adalah kau, sehingga identik gitu ya. Begitu kita kasih kue keranjang ke orang, sebenarnya kita mendoakan orang apa? Pu, kau sheng. Sheng ini artinya naik. Jadi kita mendoakan orang tersebut maju dalam setiap langkahnya di
tahun yang baru ini gitu ya, tahun 2024. Semoga dia setiap langkahnya itu dilancarkan, setiap langkahnya itu bisa maju kayak gitu ya. Doa yang sangat bagus ya. 所以我们在春节的时候都会有年糕 ya, itu lambang keberuntungan, keberkahan. Oke, saya lanjut lagi ya. Kalau Dokter Evelyn tanya kalau di China apa ada tradisi makan kue lapis legit juga loh? Oh, 我不知道. Kalau ini saya nggak bisa jawab. Eh, Kalau yang ipar saya dia apa sama orang China gitu ya, married sama orang China, dia sih nggak makan kue lapis ya. Heeh, cuman saya nggak tahu karena China kan begitu besar ya. Takutnya ada beberapa daerah ada, tapi ipar saya nggak. Ipar saya itu dia makannya shui jiao. Nah, itu yang nanti mungkin saya akan bahas juga makanan khas yang benar-benar identik sama Imlek gitu ya. Kalau kue lapis jangan-jangan cuma kita ya. Tapi ya itu teman-teman perlu pastiin lagi. Mana tahu ada beberapa daerah iya gitu ya. Oke, ini mian terus tadi ada shui jiao. Ini oke. 水饺. Saking ipar saya mereka punya kebiasaan itu ya akhirnya saya belajar bikin 水饺 ya. Ya, jadi itu salah satu jamuan saya ya. Kalau orang Imlek ke rumah saya ya saya bikinin 水饺. Jadi benar-benar bisa eh, bungkus langsung saya rebus. Jadi fresh ya. Jadi saking ya karena ipar saya ajarin jadi apa namanya? Saya jadi bisa gitu ya. Jadi lumayan ya, separuh orang China lah berarti ya. Nah, kita ada namanya 水饺 atau 饺子. Nah, sebentar ya, 饺子. Ya, atau mau dibilang 水饺 juga boleh karena dia direbus ya. Mm-mm. Jadi 饺子 atau 水饺 都可以. 水饺, teman-teman pernah makan? Harusnya pernah ya. Di sini kan udah lumayan banyak yang bisa bikin. Cuman kalau bikin sendiri lebih berasa aja. Maksudnya berasa, oh ada nuansanya. Kayak, jadi kalau kayak saudara ke rumah, saya buatin Imlek. Berasa lah ya, maksudnya, oh ya suasana Imlek. 饺子. Atau shui. Shui ini air, shui jiao. Nah, ternyata, sorry, 饺子. Ternyata, kenapa 中国北方人 gitu ya, 北方人 他们都会吃水饺 或者 饺子. Jadi kenapa orang China yang daerah utara itu mereka makannya ini teman-teman sebut dumpling atau suikiao. Kenapa mereka makan ini? Ternyata dia ada identiknya. Tadi kan kita bahas kau gitu ya. Nah, sekarang kita bahas 饺子. Ternyata dulu zaman kuno dulu ya, ada satu istilah namanya 饺子. Ini ada satu. Jiaozi itu adalah uang. Uang zaman kuno. Sekarang udah nggak kepake. Nah, jadi sebenarnya tradisinya dari situ. Bahwa ketika Imlek ada jiaozi atau shuijiao itu lambang apa? Lambang uang ya. Lambang uang. Terus bentuk shuijiao, teman-teman. Sorry, saya nggak pintar gambar. Tapi dia bentuknya kayak yuanbao, bener nggak? Yuanbao itu ini. Sorry ya, saya nggak pintar gambar. 元宝大家知道吗？元宝 Ya, jadi dari bentuknya itu mirip kayak yuanbao. Uang zaman dulu yang bentuknya emas gitu. Nah, itu. Ya, jadi eh, apa namanya? 我春节一到拿手的菜就是饺子或者水饺 ya. Jadi kalau saya pas Imlek salah satu gitu ya, itau naso de cai, naso itu artinya saya oke gitu ya, fasih. Nah, itu adalah 水饺 ya. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan ke tempat saya nanti saya buatin ya. Biasanya itu saya bikinnya yang tadi ya, fresh ya. Uh, Dibungkus langsung direbus biar rasanya lebih enak ya. Oke ya, itu 饺子. Jadi kalau lapis legit sepertinya saya kurang tahu ya. Nanti boleh dicari tahu apakah daerah-daerah lain ada lapis legit. 好，再来是元宝 ini teman-teman tahu ya uang yang bentuknya emas, bentuk emas gitu. Uang yang bentuk emas. Nggak tahu bahasa Indonesia ada nggak ya teman-teman ya? Coba ya saya lihat teman-teman.
uang tile, ya tile emas betul. Ya pasti tahu ya. Ya, ini bahasa Indonesia ya. Oke ya, lanjut ya. Ah, saya bacakan, ternyata masih banyak chattingan teman-teman di bawah. Sebentar. Tadi sampai, oke, Dokter Evelyn ya. Terus THR ya. THR itu 我们说发年红 年红 sebentar ya. 年红就是红包的红. Sorry. Ini sudah, saya lupa tanya teman-teman sudah screenshot belum? Ya benar, THR yang kita terima ya namanya 年红. 大家有得到年红吗？年红就是itu apa namanya kita bilang THR ya uang Imlek THR lah semua tahu istilah THR ya 年红 THR ya, saya sebut THR. Jadi ada年 terus ada 红包的红. Iya, oke ya. 所以大家收到了吗？sudah terima bagi teman-teman yang bekerja. 大家收到了年红了吗？Oke ya, THR ya. Kita lanjut lagi ada Ibu Chunrong. 蔡老师，晚上好。说起过年，记得小时候在春节的年初一，妈妈把新衣服给孩子们穿上。吃完年夜饭. Oh, iya kali ya, Bu ya. Tadi saya ada tulis ya, 年夜饭. Sebentar, saya ke sini. Jadi tadi saya sempat tulis 年夜饭. Nah ini, iya Bu, YE. Ya, nanti Ibu kalau mau ketik Hanzi, tulis, ketiknya YE, dia baru muncul yang ini, malam Imlek ya. Oke, 吃完年夜饭，然后和爸妈拜年，还收了压岁钱，特别告诉孩子们，当不许大声嚷嚷，也不可以哭. Oke ya, jadi kalau Ibu Chunrung jadi ingat gitu ya waktu dulu kecil ketika Imlek gitu ya, pasti di hari pertama gitu ya Mama kasih baju baru buat anak-anak ya. Kalau ngomong ini sih saya terharu ya. Ya, 所以我们真的能够感受到父母对我们的爱呀，父母的伟大呀，maksudnya mulianya seorang orang tua gitu ya. Mereka walaupun ekonomi kurang oke, tapi ya mereka dahulukan anak-anaknya, bener gak? Anak-anaknya pakai baju baru gitu ya, bener ya. Nah, terus kata Ibu Chunrong ya papa mama kasih baju baru, terus habis makan yang malam Imlek, oke papa mama painian. Nah, ini ada satu istilah mungkin saya boleh tulis ya, tadi belum ketulis. Painian, ya kayak teman-teman nanti ya kalau ada kesempatan ke tempat saya. Nah, itu namanya 拜年. Sorry. 拜年 itu kita bilang silaturahmi Imlek ya. Mungkin bahasa Indonesia gitu ya, 拜年 ya. Jadi datang ke rumah orang yang merayakan Imlek, terus kita kyonghi-kyonghi, itu namanya 拜年 ya. eh, pas Imlek ya. Ya, jadi kayak papa mama 拜年，然后收到了压岁钱, terus dapat angpau ya. Biasanya habis 拜年 dapat angpau, terus kasih tahu anak bahwa tidak boleh apa berteriak-teriak atau tidak boleh nangis. Iya betul ya. Jadi harus happy, harus senang karena ya itu ya semua suasananya baru ya, semua berkumpul ya. Jadi tidak boleh nangis ya. Seperti itu. OK，谢谢您，ibu Chunrong的分享呀。所以我觉得大家如果谈到过年或者春节的话，还是会有一系列的习惯或者温馨的故事，对吧？Jadi kalau ngomong tentang Imlek ya teman-teman punya kebiasaan-kebiasaan kira-kira mungkin mirip juga sama cerita-cerita yang menghangatkan hati ya, 温馨的一些故事。一些回忆呀，memori-memori yang menghangatkan hati ya. 谢谢大家的分享呀. Terima kasih juga buat sharingnya teman-teman. Sambil saya lanjut, ada Pak Pangkui ya. Oke, 过除夕夜吃团圆饭. Oh, oke, baik. Jadi yang tadi ya,
melewati malam Imlek terus kita makan malam bersama. Oke, lanjut ya. Ada Bulina, 老师吃团圆饭什么意思? Makan malam bersama. Itu namanya 吃团圆饭. Tadi ya di halaman berapa gitu. Sebentar. Nah, ini 吃团圆饭 ya, makan malam Imlek, makan bersama eh, sebelum hari H Imlek itu namanya 吃团圆饭. Oke. Terus Ibu Siva. Maaf, Lausir, ucapan apa yang diucapkan ke majikan ketika malam Imlek? Oke, kalau malam Imlek ya Bu Siva ya. Oke, ini yuk kita lanjut berarti ke ucapan ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman ada pertanyaan yang masuk, saya sambil bahas gitu ya. Nah, ucapan malam Imlek sebenarnya kita bisa bilang Chusi kuai boleh. Nah, Chusi karena kan malam Imlek ya. Berarti malam sebelum Imlek. Chusi kuai boleh kok. Kuai itu happy ya. Chusi kuai nih, malam Imlek ya, boleh. Selamat malam Imlek. Chusi itu adalah malam Imlek. Kuai happy. Boleh. Tapi kalau misalnya udah hari hanya boleh 春节快乐, 新年快乐 都可以 ya. Mm-mm. Ini boleh di screenshot dulu. Nanti saya ke halaman berikutnya mungkin saya tulisin namanya 新年快乐, 春节快乐. Itu semuanya boleh Bu Siva. Kungsi Facai mungkin ya itu identik juga ya, banyak yang dipakai ya karena ya Mandarin terus dipakai pas Imlek ya identik gitu ya, namanya Kungsi Facai. Kungsi Facai itu sebenarnya lebih ke semoga rezekinya berlimpah. Sebenarnya arti langsungnya itu 不是 selamat Imlek, bukan selamat Imlek, bukan ya, tapi dia identik bener nggak? Karena ya itu dia bahasa Mandarin ya. Tapi kalau arti langsungnya 不是, arti langsungnya itu adalah kungsi itu selamat-selamat ya. Fa cai itu adalah kaya raya. Jadi ya doa ya, semoga kaya raya ya, semoga berlimpah rezekinya. Oke, ini sudah. Oke, saya lanjut lagi ya. Tadi ada, nah Ibu Siva kalau misalnya hari H Imlek ya boleh bilang 新年快乐. Boleh ya, 快乐. Kemudian Chunjie, tadi saya sempat tulis Chunjie ya, boleh dipakai ya. Mungkin yang double-double saya nggak tulis ulang, jadi biar cepat ya. Chunjie kuai boleh. Atau tadi saya bilang Gongxi Fa Cai, kalau teman-teman mau pakai Gongxi Fa Cai. Cai yang tadi Cai Shen Ye ada. Cai itu harta gitu ya. Dewa keberuntungan tadi ada Cai, 就是财神爷. Gongxi Fa Cai. Ini 春节快乐. Boleh pakai ini ya, atasnya 快乐 sama, artinya selamat Imlek. Nah, kongsi fa cai, kongsi itu selamat-selamat ya. Kita bilang kyonghi kyonghi ya, congrats. Kemudian fa cai itu artinya kaya raya. Jadi apa? Dapat uang yang banyak, dapat rezeki yang banyak, berlimpah itu namanya fa cai. Nah, yang saya mau highlight gitu ya, teman-teman kan sudah ikutin kelas Mandarin dan dengan pinyin yang benar. Jadi nanti kalau misalnya terima Kungsi Fa Cai spellingnya nggak begini, teman-teman juga boleh kasih tahu ke yang tulis bahwa yang tepatnya begini ya. Saya lihat beberapa spellingan di tempelan masih ya ikut spellingan lama ya. Nah, sebenarnya harusnya Gongxifacai ya. Jadi ada gunanya ya teman-teman ikut kelas Mandarin, berarti bisa tahu oh enggak harusnya yang benernya yang begini ya. Lumayan kan? Jadi bisa oh ya ternyata ada manfaatnya juga ya ikut kelas bahasa Mandarin ya, gitu ya teman-teman ya. Karena kan spellingan lama itu waktu itu kan belum ada pinyin, jadi ya diturunin lah turun temurun spellingnya seperti itu ya. Oke ya. Nah jadi kungsi fa cai.
Oke, saya lanjut lagi ya. Ada Bu Ita,老师晚上好，晚上好Bu Ita. Terus ada Pak Julianto, nonton CCTV Spring Festival Gala. Oh, itu ya. eh, biasanya mereka bilang 春节晚会, ya. Pakai 春节, 春节 itu Spring, 晚会. Saya mungkin tulisin 春节晚会. Jadi biasa CCTV itu pasti ramai banget, ada nyanyi lah, ada banyak pertunjukan segala macam. Oh, jadi Pak Julianto nonton ya. Nah, itu saya juga sering ya kalau malam Imlek udah nggak ngapa-ngapain, biasanya kita nonton juga. 春节晚会. 晚会 ini pesta malam sebenarnya ya. Jadi meriah banget, kadang-kadang ada nyanyi, ada pertunjukan, ada baca puisi gitu ya. 春节晚会. Wannya malam, hui di sini adalah pesta. Ya, kayak gitu ya, 春节晚会. 然后 Ibu Fonga 买年糕. Oh, oke ya. Jadi beli yang tadi ya, kue keranjang, 买年糕. 春节晚会 ini biasanya di CCTV ya. 所以 kalau artis yang diundang masuk ke 春节晚会 itu adalah satu kebanggaan yang luar biasa karena nggak mudah. Mereka tuh benar-benar dipilih, oke, baru boleh tampil di namanya 春节晚会. Nah, ini kan 4 huruf. Biasanya, 我们说春晚 disingkat. Nanti kalau teman-teman penasaran pengen nonton, nah itu di channelnya CCTV boleh nonton ya. Chunwan. Jadi Pak Julianto boleh bilang, 老师,我除夕夜看春晚. Lebih pendek, nggak usah terlalu panjang ya. Jadi kalimatnya boleh bilang, 老师,我看春晚,就是春节晚会 ya. Festival Malam Imlek. Biasanya itu di CCTV ya. Oke, siapa Julianto. Kita lanjut lagi. eh Barbecue. Kalau barbecue itu sebenarnya 烧烤. Barbecue. Kayaknya kemarin nggak pernah bahas ya. 烧烤 ya, yang panggang ya. 烧烤. Kayak sekarang ada restoran dari China, apa barbecue khas China itu namanya Shaokaodian, benar nggak? SHAOKAO, SHAOKAO, Shaokao. Sebentar ya, saya tulis di halaman berikutnya. Ini sudah. Ternyata menarik ya. Banyak hal yang kita bisa bahas ya ternyata ya. Ya, pas Pancang bilang, Lalu kita edisi Imlek ya. Terus saya bilang, oke, saya nggak siapin bahan ya. Jadi nanti nge-flow aja, teman-teman nanya apa, saya tulis. Atau saya kepikiran apa, saya tulis ya. Ternyata banyak juga ya, udah 10 lembar ya. Oke, kita lanjut tadi tentang Shaokao ya. Shaokao. Kaunya adalah panggang. Shao bakar ya. Shaokao. Ini barbecue.烧烤. Kalau yang tadi Pak Andreas bilang Shun, tadi kayaknya Pak Andreas belum balas ya. Kalau Shun itu adalah asap, beda. Di asap itu kan beda ya. Nah, kalau di asap itu namanya Shun, tapi tulisannya XUN ya, sekalian karena bahas tentang barbecue ya. Oke? Shun, Shun XUN ya Pak. Shun ro. Ini daging asap. Nah, kalau烧烤 barbecue ya. Oke ya. Teman-teman ada yang mau bikin gini. Nanti jangan lupa ya undang-undang saya ya. Oke, baik. Lanjut ada Bu Tati. 晚上好,老师,晚上好, Ibu Tati. Terus ada Ibu Lisa. 跟除夕夜是一样的意思吗, 老师? Yang mana ya Bu Lisa ya? 除夕夜. Tadi bahas apa ya? Bu Lisa mungkin boleh komen, maksudnya sama dengan cusi yaitu yang mana? Apa dan apa yang sama ya, supaya saya nggak salah jawab ya Bu ya. Oke, saya lanjut dulu. Ibu Ita, 龙年将 tahu, tahu le kali ya. Taunya pakai DAO ya Bu ya. Jadi 龙年 tuh tahun naga ya. Oke, 龙年, eh, 龙年, 龙 ini naga.
年 ini tahun ya, tahun naga. Jiang dao le, jiang dao itu akan segera tiba ya. Nah, tahun naga. Sorry. Nah, yang saya mau bilang, teman-teman ada beberapa yang mungkin suka banget tuh tulisan tradisional. Nah, di mana nanti kalau ketemu tulisan huruf Mandarin tahun naga, kok beda ya sama yang Lao tulis ya? Nah, itu bisa jadi kalau guratannya banyak, yang saya lingkari ini adalah huruf tradisional. Ya, ya, dia guratannya banyak ya. Jujur saya sendiri lebih senang lihat yang tradisionalnya karena dia lebih berseni ya. Kalau tulisan apa tradisionalnya, sorry, simplified-nya yang saya tulis ini dia guratannya cuma dikit ya. Ha, ha. Nanti kalau teman-teman ketemu, kok beda ya naganya gitu ya tulisan karakter naganya ya karena mungkin bisa jadi dia pakai yang saya lingkari tadi yang karakter tradisional ya. Oke, 龙年将到了。龙年大吉，OK，新年快乐，希望身体健康，顺顺利利，平平安安。Oke, Bu Ita ya, 谢谢您的祝福ya. Nah, teman-teman kalau mau pakai yang ketikannya Bu Ita boleh ya. Jadi, 龙年大吉, nah 大吉大利. Nah, ini mungkin sambil nyambung aja ya, karena teman-teman bisa pakai untuk ucapan. Tadi ucapannya kan ada 新年快乐，春节快乐，恭喜发财, ya kan? Ini saya boleh next, boleh ya. Nah, nyambung ke Bu Ita, kita langsung aja ya. 龙年大吉, teman-teman juga boleh pakai ya. Sorry. 龙年大吉. Taji ini artinya kita bilang hoki yang besar ya, taji. Nah, taji ini ada taji, tali. Pernah dengar? Taji, tali. Itu juga ucapan. Jadi Imlek itu nggak harus ucapannya 新年快乐 gitu doang. Nggak. Taji, tali. 龙年大吉 也可以 ya. 大吉, tali. Oke. Nah, ini juga sama. Artinya berkah berlimpah ya. Semua hal yang baik datang kepada kita ya. Berkah yang berlimpah. Ji itu adalah sesuatu yang bagus ya, 所以要说好话, mesti ngomong kata-kata yang baik, yang positif supaya jili. Jadi kita bilang jili itu artinya sesuatu yang baik, sesuatu yang lancar ya. Nah, oke. Taji tali. Kemudian tadi, oh ya, saya mau bahas kalau Imlek juga identik dengan apa? Jeruk, benar? Nah, jeruk itu karena bahasa Mandarinnya jeruk apa? Pasti teman-teman ada yang udah tahu. Juizi. Juizi ini jeruk. Nah, karena bahas taji sekalian ya teman-teman ya. Jadi kenapa ada jeruk? Karena juizi. Ju, dia mulutnya setengah bulat kalau ngomong tentang jeruk ya. Juizi. Tapi apa namanya? Mirip kan? Nah, ada dua. Satu mulutnya I, satu mulutnya gitu ya. Jadi mirip-mirip bunyinya sehingga ya identik selalu ada namanya jeruk supaya taji tali gitu ya. Semoga berkahnya berlimpah, semua hal dan urusan dilancarkan ya gitu ya. Nah, itu taji tali. 身体健康顺顺利利平平安安. Itu juga boleh dipakai ya. 身体健康 sehat selalu, 顺顺利利 lancar, 平平安安. Pingan itu artinya selamat. Jadi ya sebenarnya ya doa kita semua seperti itu ya, lancar, sehat, semua urusan eh, apa dilancarkan seperti itu. Oke, ini silakan di screenshot dulu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada eh, Ibu Mei, Ibu Mei juga udah hadir ya. 老师好，大家晚上好。你好, Ibu Mei. Terus Papa, hai, 给我红包. Wah, asik ya Ibu Fonga ya, masih dapat angpau dari Papa ya. Ya, 所以我们父母呢，虽然我们长大了，但是他们还是觉得我们还是小孩子，对吧？还是永远是他们的小孩子ya. Jadi walaupun kita sudah gede, kita sudah menikah, tapi kita tetap adalah anak kecil buat orang tua kita ya. Wah, 好幸福哦，好幸福 itu sangat bahagia gitu ya. Oke, wah, 谢谢您的分享，Ibu Fonga ya.
再来是伊布林老师，晚上好。对不起，我迟到了，没关系。今天的材料可以给我们吗？今天没有材料。Hari ini nggak ada materi Bulin. Hari ini materinya dari teman-teman berinteraksi terus saya tulis ya. Jadi materinya dari screenshotan. 所以今天没有教材，nggak pakai materi ya. Saya juga nggak siapin mau apa. Yang penting ya ngalir aja ya. 所以今天没有教材。Nanti Ibu bisa lihat ulang videonya, terus apa rekamannya nanti bisa di screenshot ya. Mm-mm. Oke, saya lanjut lagi. eh Dokter Evelyn, sampai Imlek hari ke-15 nggak boleh sapu-sapu loh. Hari kedua Imlek nggak boleh buka toko. Oh iya ya, ini ada satu tradisi juga ya, kepercayaan ya. Oke, baik-baik. Kemudian lanjut ada Bapak Pangkui, 我向蔡老师和家人拜个早年，祝新春快乐。吉祥如意, oke ya, 新春快乐, 吉祥如意 juga boleh. Jadi teman-teman dari tadi tuh banyak sekali ucapan yang kita bisa pakai ya. Teman-teman bebas mau pakai yang mana. Ini saya next ya. Nah, kalau Pak Panggui pakai 新春快乐，新春快乐。等一下，嗯，新年的新，春节的春，ini juga boleh namanya Imlek ya. Jadi banyak istilah ya. 新春快乐. Ini juga sama ya, selamat Imlek, teman-teman boleh pakai. Terus, 吉祥如意, boleh. Jishang yang tadi saya bahas ya, tadi barusan di halaman sebelumnya, Jishang, sesuatu hal yang berkah, yang berlimpah. Rui, sesuai harapan, sesuai keinginan hati, itu namanya Rui. Silakan dicatat ya teman-teman ya. Jishang Rui. Rui ini sesuai harapan hati, namanya Rui. Jishang yaitu dipenuhi dengan hal-hal yang baik, berkah berlimpah. Gitu ya. Oke, silakan kalau mau di screenshot dicatat juga boleh. Kita lanjut ya. 谢谢宝胖龟，我也祝您和家人呢，新春快乐，吉祥如意 ya. Saya juga ucapin buat Pak Pangkui ya. Kembali saya ucapkan untuk Bapak. Kemudian ada Pak Johannes ya. Imlek pantang makan bubur. Bubur menjadi hidangan yang dihindari untuk disajikan selama perayaan Imlek karena dianggap sebagai simbol kemiskinan. Oh, oke. Ini kalau ini saya baru tahu. Iya. Tapi memang Imlek kita nggak makan bubur ya. Tapi saya baru tahu dari Pak Johannes ya. Oke ya, 谢谢您的分享 ya. Oke, 再来是 Ibu Sinta. Imlek itu sebenarnya tanggal 4 bulan 2 Li Chun atau 10 bulan 2 sesuai kalender loh. Kalau ini Bu Sinta saya ikut kalender ya. Kalau penanggalan jujur saya nggak sampai ke situ ya. Jadi ikut kalender sih. Kalender berarti kan Sabtu ya. 正月初一. Jadi ikut kalender yang ada sih Ibu ya. Bu Sinta. Oke, 再来是 maksudnya 10 tanggal 10 ya. Oh, kalau hari ini tanggal 4 bukan hari ini dong. Hari ini tanggal 2. Oh, kalau tanggal 4 berarti kan hari Senin, sorry, Minggu ya. Enggak sih, Bu. Berarti tanggal 10 ya. Ibu Lani udah bantu jawab. Makanya tadi saya bingung 4 per 2 ini maksudnya apa? Oh, 4 Februari. Enggak, harusnya yang 10 Februari, Bu. Sesuai kalender ya, Bu Sinta ya. Nah, terus kalau teman-teman tanya yang hari ini, kalau hari ini mungkin misalnya teman-teman ke mix up, hari ini namanya Xiaonian. Xiaonian. Hari ini mungkin ada beberapa teman-teman yang punya tradisi, bener gak, sembayang gitu ya. Nah, itu namanya 我们说过小年. Jadi 过小年 melewati tahun kecil. Jadi 今天就是中国一个传统的节日，我们说过小年. Jadi hari ini penanggalan kalender Imlek 12 bulan bulan 12 tanggal 23. Itu adalah 过小年. Jadi 过小年 kayak kita bilang persiapan sebelum menyambut Imlek gitu ya, di mana hari ini kita sama kayak merayakan Imlek tapi yang kecil ya, versi kecilnya. Jadi kita memberikan
ucapan ke orang ya, berkata yang hal yang baik kayak gitu. Itu namanya kuo xiaonian ya. Biasanya di apa? 腊月就是12月呀，我们说腊月，ini penanggalan kalender Chinese ya，腊月23日hari ini pas 23日. Jadi penanggalan Imleknya, jadi kalender Imleknya gitu ya, kalender Chinese-nya adalah bulan 12, Imlek bulan 12, tanggal 23. Nggak tahu teman-teman punya tradisi hari ini nggak? Kalau saya masih, ya. Jadi 今天就是我们说的过小年, di China juga ada, karena memang ya sumbernya sama. Ya. Oke ya, itu ya. Jadi 腊月 itu adalah bulan 12 kalender Chinese. Namanya 腊月23日, tanggal 23. Hmm, 再来是 Ibu Tintin ya. Hari pertama Imlek nggak boleh sapu. Iya. Nah, jadi kalau mau teman-teman tahu cerita yang Xiaonian yang hari ini, jadi kan kita ada sembahyang dewa-dewa ya. Ini sebenarnya tradisi. Nah, hari ini dipercaya dewanya ini eh, dia kembali ke apa ke kayangan ke atas gitu ya. Jadi mereka itu semua pulang ke kayangan. Nanti dia eh, kembali lagi gitu ya, kembali lagi itu ke sini gitu ya. Itu kepercayaan ya teman-teman ya. Kembali lagi itu hari keempat Imlek ya, 正月初四. Nah, sehingga nanti hari keempat Imlek baru boleh mulai sapu. Ya, kenapa nggak boleh sapu dari hari pertama Imlek sampai hari keempat ya? Karena itu dianggap yang ada di rumah kita itu adalah rezeki. Jadi kalau disapu itu habis ya. Tunggu mereka pulang dulu, bawa rezeki baru kita udah beres, baru kita boleh sapu. Jadi biasanya ya dipercaya hari kelima baru mulai boleh sapu. Itu tradisi, ya, kepercayaan. Ya, ini nyambung sama Bu Titin. Bu Tintin bilang hari pertama Imlek nggak boleh sapu. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, 再来是 kita lanjut ya. Biasanya hari pertama yang nggak boleh buka toko, hari kedua udah boleh buka. Iya, ya. Jadi sebenarnya gini, kebiasaan dan kepercayaan dan tradisi ini kadang-kadang bisa beda-beda karena sesuai dengan perkembangan zaman kan diturunkan turun temurun. Kadang-kadang karena udah disimplified, disimpelkan, nanti ke generasi berikutnya lebih simpel lagi ya. Jadi nggak apa-apa, ini namanya tradisi ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Ibu Elsa, makanan khas Imlek. Oke, tadi sambil berjalan tadi saya sudah bahas ya. Ada jeruk, ya, juzi, ada jeruk, terus ada niankau, kue keranjang, terus ada ikan ya. Sekarang kita bahas ikan yuk. Yu, jadi makanan khas Imlek salah satunya adalah ini ikan. Nah, ikan ini kenapa jadi salah satu makanan khas Imlek? Karena kita ada satu peribahasa yang ngomongnya nian nian you yu, sorry, nian nian you yu. Nah, teman-teman kalau jeli bisa lihat iya ya, pininnya sama ya loh ya. Tapi huruf Mandarinnya berbeda ya. Nah, yu di sini yang di bawah di peribahasa itu adalah bersisa. Ada sisa namanya. Bersisa itu berarti uang kita bersisa oke nggak teman-teman? Saldonya banyak. Oke banget ya. Jadi artinya uangnya nggak habis dipakai. Ya, selalu ada sisa. Itu namanya yu, you artinya bersisa. Ada lebih. Ya, ada lebih. Kalau bersisa takutnya ini ya, kalau teman-teman merasa, "Hah, sisa." Ya, maksudnya ada lebih. Berlebih lah. Berarti kan rezekinya banyak, bener nggak? Udah dipakai, tetap aja banyak banget gitu ya. Nggak habis-habis dipakai. Itu namanya you. Nian-nian 就是 setiap tahun. Jadi kenapa identik sama ikan dan makan ikan supaya salah satu doa semoga uang yang di rekening atau rezekinya yang teman-teman punya atau hokinya teman-teman selalu ada lebih. Artinya nggak habis
pakai ya itu. Nah, kenapa ada yu? Nah, yu itu dia sama bunyinya dengan yu. Makanya kalau belajar bahasa Mandarin, oh iya, yu ikan sama ini bacanya sama ya. Cuman huruf Mandarinnya berbeda ya. Dan mereka jadi punya satu identik yang artinya bagus ya. Nian nian you yu. Nah, ini juga boleh teman-teman pakai untuk ucapin kata-kata yang bagus ketika Imlek ya. Tadi ada 新春快乐,吉祥如意, terus ada 大吉大利, ada 龙年大吉, ada 年年有余, 步步高升, 大吉大利, gitu ya. Jadi dari makanan aja kita bisa belajar dan menghafal namanya peribahasa dan bisa dipakai untuk ucapan Imlek ya. Oke ya, itu ya Bu Elsa ya, semua kejawab. Kalau jenis ikannya jujur saya malah nggak tahu ya. Ini teman-teman bahas ikan bandeng, ikan lele, ikan gurami. Ikannya bebas ya. Yang penting yu ya jadinya bersisa, artinya ada lebih uangnya ya. Senang nggak kalau uangnya selalu berlebih, nggak habis-habis dipakai? Pasti senang ya. Oke, baik ya. Saldonya selalu ada ya, selalu berapa digit gitu ya. Oke banget ya. Oke, lanjut. Ya, Cusi tadi udah dibantu jawab sama Pak Dominik ya. Malam sebelum Imlek itu namanya Cusi ya, Bu Lina ya. Oke. Terus 再来是 Niankau. Niankau dimakan di hari ke-20 Imlek. Bu Silvi. Oh, oke. Saya baru tahu, Bu. Jadi, ya itu ya, sorry ya teman-teman, mungkin ada tadi tradisi yang saya cerita beda sama teman-teman karena kan kita banyak suku ya. Jadi nggak apa-apa ya, sambil ini cuman sharing yang teman-teman bisa ambil. Oh ya, mungkin kayak ucapannya apa itu kan masih sama ya. Oh, ada juga ya tradisi begitu ya Bu Silvi ya. Dimakan di hari ke-20 Imlek. Oke, baik. Ya, jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya, ini sharing ya. Nah, terus ini Bu Rima sharing yang sapu libur, jadi nggak boleh sapu ya maksudnya ya. Sapu libur dari hari pertama sampai hari ketiga. Sapunya setelah makan malam bersih-bersih simpan deh. Hari keempat baru boleh. Oh ini yang tadi saya cerita ya. Nah kalau ini mungkin kayak kita punya tradisi mirip jadi sama gitu ya. Ya pokoknya seru lah ya. Banyak sekali tradisi-tradisi Imlek ya. Oke, 再来是 berikutnya. Dr. Evelyn kuotie. Kalau kuotie itu adalah tadi yang shui jiao tapi dipanggang itu jadi kuotie. Nah, tapi biasanya sih Imlek itu ya identiknya yang direbus ya. Nah, makanya disebut dengan shui jiao, jiaozi. Jiaozinya yang tradisi China tidak pakai kuah ya, Laoshi. Iya, Bu, nggak pakai kuah. Jadi dia memang direbus, diangkat, jadi kering, terus makannya pakai sambal. Ya, sambalnya bebas. Teman-teman mau bikin sambal yang seperti apa, pakai wijen itu lebih wangi segala macam. Biasanya saya bikinnya begitu. Ya, jadi jiaozinya itu kering, bukan pakai kuah. Kalau kalau di sini mungkin kayak kuah pangsit gitu ya. Enggak, dia kering. Ya, jadi makan seperti itu lambangnya supaya uangnya banyak. Oke, lanjut ya. Em, Pak Johannes, oh ini yang mungkin menjawab Dr. Evelyn ya, lapis legit itu bukan dari China, melainkan dari Belanda. Oh, oke, baiklah. Ya, jadi ya yang saya tahu kayaknya mereka nggak ada deh. Ya, adanya jiaozi. Oke, baik ya. Kalau Mister Blue, oke, mungkin ini apa lupa ganti nama atau memang namanya begitu ya nggak apa-apa ya. Saya sesuai ini ya. Kalau tradisi keluarga saya hari pertama Sinja makan miswa. Oh gitu. Oke Pak. Terima kasih ya atas sharingnya ya. Miswa itu kan sebenarnya apa bagus ya karena dia panjang. Kayak kita kalau ulang tahun kita makan miswa bener ya. Supaya apa? Panjang umur ya. Mien xian, miswa. Miswa ini Hokkien ya. Kalau bahasa Mandarinnya namanya mianxian. Miswa ya. Jadi kayak tradisinya Mister Blue mungkin ya karena itu ya mendoakan supaya panjang umur. Jadi hari pertama Imlek, Sinja makannya miswa ya, mianxian. Oke, baik. Eh, oh iya Bu Rima ya Imlek ke tempat saya. Iya boleh, tapi janjian ya teman-teman karena kalau misal mau dibikinin kan saya masih siapin bahan, bener gak? Ya, saya lebih senang tuh dibikinin langsung terus direbus ya, jadi lebih enak ya nggak di freezer. Ya, jadi kasih kabar ya, biar saya siapin bahannya.
Oke, baik. Lanjut lapis legit ya, biar rezekinya berlapis-lapis. Mungkin ini diturunkan kayak di Indonesia ya, Bu Meien. Ya, benar ya. Jadi lapis supaya rezeki kita banyak ya. Oke, 再来是apa namanya Ibu Meli. Hongpao juga sama dengan nianhong ya, Laoshi. Kalau hongpao itu yang kita kasih ke orang, angpao biasa. Kalau nianhong itu adalah THR, Bu. Jadi buat orang-orang yang kerja dapat THR itu namanya nianhong. Lalu open house nggak? Hari apa? Open house kayaknya hari pertama ya, hari kedua, ketiga, dan keempat saya ada ini acara. Hari pertama kalau teman-teman mau datang sore itu saya sudah lumayan lega. Biasanya hari pertama paginya doang yang sibuk ya. Silakan ya. Tapi ya itu janjian biar saya siapin bahan ya. Oke, lanjut. Ibu Lilian, ada juga makanan yang jadi pantangan malam Imlek ya kan? Oh, pantangan Imlek ya. Oh, saya malah nggak tahu Bu Lilian. Nah, ini kadang-kadang teman-teman sharing, jadi saya juga tahu ya. Oh, ternyata ada begituannya. Oh, kata ini Pak Dominik ya, betul seperti bubur, lobster, kepiting. Kenapa kepiting nggak boleh ya? Ini malah saya dapat hal baru dari teman-teman ya. Karena dianggap membawa hal buruk dan tidak membawa kemajuan dalam hidup. Oh gitu ya. Jadi pantas ya. Kayaknya kita nggak pernah makan kepiting pas Imlek sih bener ya. Di mana saat hidup kepiting jalannya miring dan tidak maju. Wah, Pak Dominik lebih keren lagi ya. Ternyata apa ada pengetahuan itu ya bahwa ada pantangan nggak boleh ini dan itu ya. Saya malah nggak tahu ya. Oke, sisinin Pak Dominik. Kita lanjut ya. Kyonghi, Kyonghi itu artinya selamat, Bu Ovili. Ya, selamat itu namanya Kyonghi Kyonghi ya. Uh, Kyonghi ini bahasa Hokkien ya. Tadi saya bahas tentang kungsi. Kalau bahasa Mandarinnya kungsi. Yang ini, Bu. Nah, ini. Nih, kungsi. Ya, kungsi, kungsi. Itu artinya selamat, selamat ya gitu ya. Congrats. Congratulations ya. Kungsi, kungsi. Oke, terus ada Ibu Sirli. Dulu kami pakai baju baru setahun sekali. Sekarang tiap bulan bisa pakai baju baru. Iya, benar Bu Sirli. Jadi menurut saya kita di zaman sekarang ini benar-benar perlu bersyukur banget, bener gak? Iya, kayak zamannya orang tua kita gitu ya. Baju baru itu pas Imlek doang, ya kan? Bener ya. Tapi kalau sekarang kita karena ya kemajuan zaman, terus kita hidupnya juga jauh lebih oke, lebih makmur, makanya tiap bulan bisa pakai baju baru ya, gitu ya. Iya benar Bu Shirley ya. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu bersyukur ya, bersyukur. Terharu gitu ya. Ternyata alam itu baik banget sama kita semua ya. Oke ya, kita lanjut. Ada Pak Steven. 老师拜年 itu Kyonghi Kyonghi ya. Painian itu adalah silaturahmi Imlek. Kayak tadi teman-teman mau ke rumah saya. Nah, itu namanya painian. Jadi teman-teman bisa bilang, "Oh, 我们要给老师拜年." Painian itu kata kerja. Kalau Kyonghi itu adalah kata-kata yang diucapkan. Kata ucapannya Kyonghi, ya, kungsi. Nah, bahasa Mandarinnya kungsi. Tapi kalau painian itu adalah kata kerja. Kita pergi ke rumah orang ketika Imlek. Itu namanya painian. Di sini silaturahmi pas Imlek. Jadi pergi ke rumah orang untuk ngucapin kungsi-kungsi gitu ya. Jadi bukan sinonim mereka ya. Painian kata kerja, kungsi itu adalah ucapannya Kyonghi. Oke, cukup jelas. Oke, lanjut lagi. eh Bu Nila, hari mal malam hari sebelum Imlek tidak tidur sampai jam 12 malam lewat. Ya, oke ya Bu Nila, ini kita memang ada satu kebiasaan atau tradisi ya. Jadi namanya Shouye. Sebentar. Nah, saya buka halaman baru ya. Namanya Shouye. Iye-nya malam. Tadi sempat dibahas ya. Shou itu artinya jaga. Shouye itu jaga malam. Kok jaga malam? Ya, ini 我们说 di saat Imlek. Jadi kalau teman-teman pernah tahu cerita Nian eh, tahun, Nian ini dulu kan sekarang kita taunya Nian itu adalah tahun, bener gak?
Tapi Nien itu dulu sebelum dia jadi, maksudnya sekarang kita kenal tahun Imlek gitu ya, tahun baru, itu adalah sebutan untuk raksasa di zaman itu. Jadi namanya Nien. Nah, di mana raksasa ini kalau pas yang kayak kita bilang tanggalan menjelang Imlek, dia keluar dan dia makan masyarakat gitu loh. Maksudnya dia makan manusia. Nah, jadi kenapa malam sebelum Imlek itu masyarakat perlu namanya jaga malam supaya jaga keluarganya dia kan, bener gak? Jadi namanya shouye. Makanya kita tidak tidur sebelum lewat jam 12 supaya kita jagain kalau ada nien yang datang gitu ya, kita bisa lindungi keluarga kayak jaga malam. Itu maksudnya ya. Jadi tradisi itu dari zaman dulu. Makanya kayak malam Imlek kita pasti tidurnya lewat di atas jam 12 ya, karena ada satu kebiasaan namanya shouye. Ya, seperti itu ya. Nah, karena cerita Nien itu dulunya adalah raksasa ya kita bilang. Oke, jadi Pai Nien, Pai sendiri artinya apa? Pai itu artinya menyembah sebenarnya, Bu Cindra. Tadi ya, uh, teman-teman bisa lihat lagi ulang catatannya ya. Pai itu artinya pai, sembayang. Dan juga membungkukkan badan itu namanya pai. So, pai nian, kayak kita, biasanya kayak, kenapa saya bilang hari kedua Imlek saya nggak ada, karena hari pertama kan saya terima tamu, ya kan, pada datang ke tempat saya, karena ada mama saya gitu ya. Ah, biasanya yang muda kan kita datang pai nian ke yang lebih tua. Nah, hari kedua giliran saya yang perlu painen ke orang yang lebih tua. Nah, makanya hari kedua pasti saya harus pergi. Nah, itu namanya painen. Kenapa dibilang painen? Yang tadi pai itu artinya menyembah atau membungkukkan badan. Ya karena itu kan lagi tahun baru ya. Jadi kita menghormati yang lebih tua, makanya kita datang ke rumah orang yang lebih tua untuk eh, apa ya? Memberikan ucapan Imlek gitu. Namanya painen gitu ya. Oke. Ah, saya lanjut lagi. Bu Rima, Laoshi Imlek itu disebut Guo Guo Nian, bisa nggak ya? Ini bahasa Mandarin atau apa ya, Bu Rima ya? Kalau bahasa daerah takutnya saya salah nangkap. Tapi kalau bahasa Mandarin saya berani. Guonian itu bahasa Mandarin. Chunjie yang tadi saya sebut ya, tapi pakai Chunjie ya, itu Chunjie Imlek. Tapi kalau bahasa daerah takutnya ya, karena saya nggak paham nanti salah tangkap ya. Oke ya, jadi Imlek ya itu ya yang tadi saya sebut ada Chunjie, ada Guonian, ada boleh pakai Xinnian, ada pakai Xinchun, boleh ya. OK，lanjut Bu Deborah 老师，我还记得当我小时候，每春节，我的姑姑买给我们新衣服。哦，给我们买新衣服，ini kebalik sedikit ya. 给我们 baru 买新衣服，我们很愉快。Oh, oke ya. Jadi dapat baju barunya dari tante ya. Tante ini berarti saudara perempuan dari papa. Makanya panggilnya kuku ya. Oke. 谢谢您 Bu Deborah untuk untuk sharingnya gitu ya. Oke, saya lanjut lagi ada Bu Elsa. Pertunjukan barongsai kapan loh? Saat Imlek ya? Iya benar ya. Ulung Ushi barongsai ya. Ulung Ushi. Sebentar saya tulisin ya. Ulung Ushi barongsai. Kalau teman-teman yang senang barongsai boleh. Oke. Ulung Ushi ya. Ini adalah dance, nari ya. Lung naga, terus shi. Teman-teman kalau lihat, jadi oh ternyata apa identik ya sama artinya gitu ya. Ini adalah tarian. Lung, terus shi. Shi adalah singa. Lung tadi udah tahu naga ya. Jadi ulung ushi berarti singa dan naganya itu memberikan tarian, makanya disebut barongsai. Oke. Semoga dengan begini teman-teman jadi oh iya ya menarik ya bahasa Mandarin ya. Jadi dari
huruf-hurufnya itu mengandung arti sehingga membantu kita. Kalau itu yang saya lihat ya, makanya saya senang belajarnya. Jadi teman-teman persepsinya, kalau persepsinya diubah harusnya jadi senang gitu ya. Oh menarik ya, barongsai ya. Ulung, ushi, u-nya nari, menari. U, tiao de u. Menari atau tarian. Nah, ulung, ushi ya, oke ya. Eh, ini berikutnya ada papanku ya. 春节晚会叫春晚，在中央台. Ya, benar ya. Tadi ya, Chunwan yang tadi saya bahas ya, Pak. Kemudian ada Pak Oni, 恭喜发财, 红包拿来. Oke ya, ini juga sama ya, identik banget ya. Begitu kita bilang 恭喜发财, 红包拿来gitu ya. Angpaunya mana gitu ya. Oke. 再来是财神 发财. Oh, 发财 itu adalah banyak rezeki. Berkahnya melimpah Bulina ya. Itu yang tadi saya sudah bahas ya. Oke. Baik. Uh, 再来是 berikutnya ada Ibu Katarina. Oh, telat ya. 没关系, nggak apa-apa, Bu. Jadi kita ada rekamannya, nanti boleh nonton ulang banyak sekali bahasan tentang Imlek ya. Dan yang pasti teman-teman senang nih, karena saya lihat chattingannya belum selesai saya baca, gitu ya, masih banyak ke bawah ya. Oke ya. Harusnya kepake ya, Bu Ita ya. 应该可以用到。好的,好的。所以大家可以用上今天的教材给朋友们或者亲戚拜年ya. Boleh pakai bahan hari ini untuk mengucapkan selamat Imlek kepada teman ataupun saudara ya. Eh, ada Ibu Nana biasa makan 鱼生. 鱼生是什么? Ikan ya atau apa? 鱼生. Makin tinggi makin hoki katanya. 余生是什么? Oh, 余生 saya nggak tahu nih maksudnya apa. Makin tinggi makin hoki katanya ya. Oke. Oke, ada Ibu Olvili. Oh, mungkin tadi ya penjelasan yang tadi ya. Ada 万事如意 betul ya. 余生是什么? 熏肉. Tadi saya sudah tulis ya. 熏肉, daging asap Bu Cindra ya tadi ya. Daging asap sebentar. It's, 哪里去了? Ini 熏肉. Oh ya, lupa ininya. 熏肉, itu daging ya. Ini daging. 熏肉. 嗯今天是送神，对，送神呀，腊月23日。Oke. Oh ya, terus ada Pandres bilang ya Mama 说压岁钱是用来辟邪的. Jadi angpau yang tadi ya, yang kita bilang 压岁钱 itu dipakai untuk menghindari hal-hal yang buruk. Ya betul ya. Makanya dia merah kan. Jadi merah itu biar mengusir hal-hal yang nggak baik. Makanya Imlek tuh identik dengan apa merah gitu ya. Oke ya, 所以我觉得大家还是很兴奋的. Jadi teman-teman pastinya sangat excited ya dengan kita tuh bahas tentang topik Imlek. 不知不觉我们1个半小时过去了，然后时间也到了，对吧？waktunya juga sudah ya. 所以我在这儿呢给大家拜个早年. Jadi di sini saya ucapkan selamat Imlek lebih awal gitu ya, 给大家拜个早年，祝大家龙年大吉新春快乐，大吉大利，年年有余，步步高升，万事如意，心想事成，梦想成真，身体健康，顺顺利利，平平安安. Banyak sekali ya apa ucapan Imlek yang teman-teman bisa pakai. Ya, jadi sampai ketemu di edisi selanjutnya ya. 谢谢班长，谢谢大家，我们下期再见，拜拜。拜拜。谢谢老师，谢谢老师，谢谢班谢谢长。分享，谢谢老师。谢谢。